Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat seribu nikmat, sobat belajar sepanjang hayat. Kita belajar lagi yuk. Hari ini kita akan belajar dari Arafah hingga Idul Adha. Serba-serbi amalan bermakna di hari istimewa yang dijatuh pada tanggal 9 sampai 10 Zulhijjah. Yuk belajar yuk. Jadi apa sih keutamaan hari Arafah? Yang pertama, itu merupakan hari yang disempurnakannya agama nikmat. Kemudian merupakan perayaan kaum muslimin juga ya. Jadi kalau hari Arafah itu hari Id bagi yang sedang wukuf di Arafah, sedangkan bagi yang tidak wukuf dianjurkan untuk berpuasa karena hari Arafah itu lebih utama dari 10.000 hari, bayangkan. Jadi barang siapa yang berpuasa maka ia akan mendapatkan pahala seperti berpuasa 2000 hari. Nah, kemudian puasa ini dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kalau yang puasa Asyura 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Berarti puasa Arafah ini penting loh buat kita lakukan. Bayangkan nih, bisa menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah, kemudian di antara hari yang Allah banyak bebaskan seseorang dari neraka adalah hari Arafah. Nah, ini ya. Kemudian apa saja sih amalan yang harus kita lakukan di hari Arafah? Yang pertama, perbanyak doa karena sebaik-baik doa adalah pada hari Arafah. Kemudian membaca bacaan terbaik yang dibaca para nabi pada senja Arafah, berarti di sore hari, ya ini bacaannya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, miliknya segala kerajaan, segala puji, dan Allah yang menguasai segala sesuatu. Nah, ini bisa dibaca utamanya waktu senja atau sore. Nah, kemudian selain itu bisa bertakbir ya sejak subuh hari Arafah, berarti dari tanggal 9 sampai 13 Zulhijjah setiap ada sholat atau setelah sholat. Kemudian berpuasa pada hari Arafah bagi yang tidak berhaji, karena tadi dapat menghapus dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian berbanyak kebaikan karena Arafah masih masuk awal Zulhijjah, seperti kita perbanyak sedekah, perbanyak membaca zikir, dan lain sebagainya, kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, kemudian bagi yang ini kita kembali, bagi yang haid, bagaimana perempuan yang haid? Silahkan melakukan amalan-amalan tersebut kecuali yang tidak diperbolehkan seperti berpuasa, sholat itu kan tidak diperbolehkan. Tapi selain itu zikir, perbanyak kebaikan, dan doa-doa itu silahkan dilakukan bagi yang haid. Kemudian sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha itu dilakukannya di lapangan ya jika tidak hujan, tapi kalau hujan dilakukan di masjid. Kemudian jika Idul Adha jatuh pada hari Jumat, maka bagi laki-laki kalau sudah melaksanakan sholat Id tidak wajib melaksanakan sholat Jumat, tetapi jika tidak melaksanakan sholat Id wajib sholat Jumat, tapi dianjurkan melakukan keduanya, itu yang lebih baik. Kemudian apa saja sih yang harus dilakukan ketika mau sholat Id atau amalan sunnah-sunnahnya seperti apa? Yang pertama, mandi dulu. Kemudian merias diri, memakai pakaian yang terbaik. Wanita memperhatikan pakaiannya ya, tidak boleh memakai wangian dan lain sebagainya. Kemudian tidak makan dulu, makannya setelah pulang dari sholat Id, dan diharapkan ini makannya adalah makan dari hewan kurban yang kita kurbankan. Beda dengan Idul Fitri ya. Kalau Idul Fitri disunahkan untuk makan terlebih dahulu, tapi kalau Idul Adha itu sebaiknya tidak makan dulu. Kemudian bertakbir ketika hendak keluar sholat Id ya. Takbirnya yang sudah kalian tahu, tapi perhatikan lafalnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahilham ya, bukan kadang ada yang ilham dan sebagainya, tolong diperhatikan walillahilhamnya. Lafal ini penting ya, karena ketika kita salah lafal beda
artinya. Oke, dan sebaiknya jika takbir tidak perlu diiringi dengan musik, jedak-jedut dengan lain sebagainya, tapi fokus takbir karena takbir di sini merupakan pujian kita terhadap Allah, jadi tidak perlu ditambahi musik-musik karena itu nanti jadinya bisa mengurangi kita dalam kekusukan bertakbir, seperti itu ya. Kemudian anak-anak dan wanita mengikuti sholat id. Wanita tetap menjaga adab, tidak memakai wewangian. Kalau laki lebih baik memakai wewangian. Kemudian selain itu bagi yang haid boleh kok ikut ke lapangan, boleh banget, bahkan dianjurkan bagi yang haid silahkan tetap ikut ke lapangan, tidak perlu sholat id tapi mendengarkan khotbahnya atau mendengarkan khotibnya setelah sholat id itu ya. Kemudian melewati jalan pergi dan pulang berbeda, dianjurkan berjalan kaki sampai ke tempat sholat, tidak memakai kendaraan kecuali jika ada hajat, misalkan terlalu jauh nggak apa-apa pakai kendaraan. Tidak ada sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, dan tidak ada azan iqomah, jadi langsung ya seperti umumnya. Kemudian tata cara sholat ini yang jelas niat, setelah itu takbiratul ihram, kemudian bertakbir sebanyak 7 kali takbir. Di antara takbir-takbir itu tidak ada bacaan tertentu, tapi ada sebuah riwayat di antara tiap takbir boleh jika mau menyanjung dan memuji Allah. Contohnya ini contoh bacaannya yang ada dalilnya itu adalah subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar Allahumma gfirli warhamni. Namun ingat sekali lagi bacaannya tidak dibatasi dengan bacaan ini saja, boleh membaca bacaan yang lain asal di dalamnya berisi pujian pada Allah. Tapi karena di sini tidak ada bacaan zikir tertentu, jadi bebas ya mau zikir apa saja yang isinya pujian. Kemudian membaca Al-Fatihah dan surat. Nah, ini untuk suratnya surat Qaf pada rakaat pertama dan surat Al-Qamar pada rakaat kedua. Boleh juga Al-A'la pada rakaat pertama dan Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua. Kemudian jika idnya jatuh pada hari Jumat dianjurkan membaca surat Al-A'la pada rakaat pertama dan surat Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua. Boleh pada saat sholat id maupun sholat Jumat. Setelah membaca surat kemudian melakukan gerakan sholat seperti biasa, lalu bertakbir lagi rakaat kedua, takbir lagi sebanyak 5 kali. Kalau rakaat pertama 7, rakaat kedua 5 kali takbir. Kemudian setelah itu membaca surat Al-Fatihah dan surat yang tadi disebutkan, kemudian mengerjakan gerakan sholat seperti pada umumnya hingga salam. Nah ini ya, kemudian tujuan dari nilai kurban. Nah setelah id kan, setelah sholat id kita berkurban ya, kemudian tujuannya adalah menguji keikhlasan dan keimanan karena Allah sudah memerintahkan kita diuji nih. Yuk, sudah Allah perintahkan kita lakukan atau tidak. Kemudian mengajarkan pengorbanan dan kasih sayang, mempererat solidaritas antar umat. Nah di sini kurban itu ini ya, kambing 1 orang, untuk 1 orang itu maksudnya yang membayarkan itu untuk 1 orang. Sapi boleh patungan 7 orang, domba 1 orang, kerbau 7 orang, kalau unta 10 orang. Nah ini maksud di sini misalkan kita ada salah satu keluarga kita itu kurban ya. Nah kurban ini yang iurannya atau membayar kurbannya ini, kalau kambing dan domba itu ya 1 individu, nggak boleh iuran sama yang lain atas namanya. Kemudian kalau sapi itu boleh iuran sampai 7 orang dan kerbau, unta 10 orang. Nah seperti itu. Tapi untuk pahalanya silahkan diniatkan untuk keluarga ya, karena pahalanya itu bergantung dari niat kita. Kalau kita niatkan pahala kurban kita itu untuk seluruh keluarga besar kita, maka insya Allah pahalanya juga akan diberikan kepada seluruh keluarga besar. Jadi kalau misalkan ada keluarga yang sudah meninggal, maka
sebaiknya tidak berkorban atas nama orang yang meninggal tersebut. Berkorbannya tetap atas nama kita, tapi kita niatkan pahalanya untuk semuanya, baik yang sudah meninggal, keluarga kita yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, seperti itu ya. Kemudian waktu dan tata cara pelaksanaan kurban, yang jelas kurban dilaksanakan setelah sholat Idul Adha hingga 13 Zulhijjah, atau kita biasanya menyebutnya hari tasyrik, 11, 12, 13, hari dimana kita tidak boleh berpuasa. Kemudian disembelih dengan membaca basmalah dan takbir, dibagi untuk sepertiga keluarga, sepertiga kerabat, dan sepertiga untuk fakir miskin. Oke. Kemudian apa rencana kegiatan yang akan kalian lakukan ketika Idul Adha nanti? Silahkan ditulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, bagikan kepada orang-orang terdekat kalian agar makin banyak yang teredukasi. Sampai jumpa. Yuk belajar lagi.